Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku mau bikin mochi ya, mochi susu, dan toppingnya beraneka. Ada yang sangrai ketan, ada juga kacang tanah ya, ada wijen, ada Milo dan susu. Di sini susunya pakai susu Denko. Oke teman-teman, pembuatannya gak terlalu susah ya, tidak menggunakan oven, semuanya pakai kompor aja ya. Dikukus juga bisa, nggak dikukus juga bisa ya, pakai teflon aja. Oke teman-teman, dari semua rasa nih ya, yang paling enak itu semua sih, cuman mungkin yang nggak terlalu enak ya menurut saya itu yang sangrai ketan ya. Balutannya sangrai ketan itu menurut aku kurang enak aja. Kenapa? Karena nggak terlalu sip lah, rasanya tuh tepung aja di luarnya. Tapi kalau pakai wijen, Milo dengan Denko, susu maupun campuran ya, Milo kacang dan cookies crumb, itu rasanya enak, meriah, pokoknya rame dan gurih aja gitu menurut saya ya. Jadi campuran manis dan gurih. Ini namanya, orang bilang mochi kekinian ya. Mochi kekinian itu ya dengan balutannya yang macam-macam. Kalau bisa di variasi yang lain seperti taro dan lain sebagainya ya, red velvet atau yang teman-teman suka lah, boleh banget dan bisa banget. Justru rasanya malah lebih variasi dan lebih rame. Atau juga dengan Oreo ya. Untuk filling atau isiannya aku bikin sendiri, jadi aku bikin dengan yang cookies crumb ya, atau pokoknya yang lava cookies lah. Ketika kita makan itu ambiar ya, amburadul lah di dalamnya itu, jadi crunchy-crunchy-nya di dalam. Soalnya kan mochi di luar udah kenyal, tapi dalamnya aku pengen yang lava gitu dengan cookiesnya. Oke teman-teman, langsung aja yuk ke pembuatannya. Di sini aku pakai dua dua kotak susu ya, ultra ukuran 125, jadi 2 berarti 50 ml. Ini pun aku masih tambahin air 100 ml karena susunya kurang ya, stoknya udah habis. Oke, ini ada 250 gram tepung ketan, 50 gram Milo, bubuk Milo, atau teman-teman ganti dengan cocoa powder juga nggak apa-apa. Terus ada juga ini sesame seed atau wijen yang belum disangrai. Kemudian ada seperempat garam. Kemudian ada maizena 50 gram, minyak sayur. Nah ini untuk kulitnya ya. Sedangkan isiannya aku pakai cocoa powder 50 gram, kemudian ada DCC ya, dark coklat tulip 75 gram, ini juga sama 50 gram menteganya. Kemudian ada gula pasir 50 gram, pakai gula halus pun nggak apa-apa, lebih disarankan ya. Dan ini tepung terigunya juga 50 gram. Oke teman-teman, pertama akan kita buat tuh filling, kita bikin cookies crumb dulu ya. Biasanya teman-teman bisa, kalau nggak mau repot, pakai Oreo aja nggak apa-apa, tapi aku pengen nyobain bikin sendiri kayak apa sih rasanya. Dan itu kan kalau Oreo agak pahit-pahit sedikit ya, tapi ini aku bikin rasanya lumayan lah menurut aku ya, karena kan rasa bisa sesuai selera ya teman-teman. Pertama ya kita lelehkan mentega, terus gula pasir, dakempon coklatnya, kemudian tepung terigunya ya, dan cocoa powdernya semua dicampur. Nah kalau yang mau versi ekonomis ya ini aja udah cukup ya. Kurang manis tambahkan lagi gula, atau lebih baik susu kental manis. Tapi menurutku kurang enak rasanya ya, nggak ada gurih-gurihnya. Jadi aku campurin Denko sama susu kental manis ya. Denko-nya 50 sampai 75 gram, susu kental manisnya bisa 8 sendok makan atau lebih ya. Nah, kalian bisa diicip ya enaknya bagaimana. Yang tadi itu saya sangrai wijennya ya. Wijennya aku sangrai, kemudian juga tepung ketannya juga aku sangrai karena aku pengen juga pakai tepung ketan ya, walaupun sedikit ya.
Oke, disisihkan yang sangrai-sangrai tadi, langsung aja kita ke pembuatan kulitnya mochi ya. Jadi semua bahan dicampur menjadi satu, dari mulai maizena, tepung ketan, kemudian ada ini Milo ya, bubuk Milonya. Kalau pakai cocoa powder itu kita harus nambahin gula ya teman-teman, tapi kalau pakai Milo saya pikir nggak perlu karena Milo kan udah ada gulanya, jadi menurut saya pas lah. Tapi kalau teman-teman pengen pakai cocoa powder juga boleh, saya sarankan pakai gula halus juga ditambahkan karena cocoa powder cenderung agak pahit ya. Kemudian ada minyak sayur juga, aku pakai sekitar 1, 2, 3 ya, 3 sendok makan udah cukup ya. Kemudian juga susu cairnya, ini karena susu cairnya kurang ya, harusnya takarannya bisa 700, ini kan 200, 125, berarti 250 ya, 350 ml lah ya teman-teman. Jadi yang 100 ml sisanya air ya teman-teman. Kalau bisa sih pakai santan juga ya, kalau mau gurih banget. Tapi ini karena memang mochinya mochi susu, jadi lebih banyak susu cairnya. Oke, karena kehabisan susu cairnya aku tambahin dah 100 ml lagi, jadi semua total 300 ml. Atau bisa juga yang 100 ml kita pakai susu kental manis yang sudah dicampur air sebanyak 100 ml. Rasanya malah lebih enak juga ya teman-teman, sama aja ya. Tapi lebih mudah sih susu kental manisnya kita campurkan air dulu 100 ml, jadi lebih gampang ya, lebih mudah. Karena pada akhirnya ini saya juga tetap pakai susu kental manis lagi teman-teman, karena kan menurut saya masih kurang gurih ya. Dan kalau mau ditambahkan susu bubuk lebih enak lagi teman-teman ya, bisa banget ditambahin susu bubuk, jadi lebih gurih lagi. Pokoknya rasa itu yang bikin enak ya bahan dairy ya, susu itu namanya juga mochi susu, harusnya ditambahkan dengan susu Denko ya. Boleh tambahkan 50 gram ya gitu. Atau kalau enggak cukup dengan susu cair aja, nggak apa-apa, pakai susu cair aja. Oke, semuanya sudah tercampur rata. Ini sisanya teman-teman aku tambahkan 100 ml ya, sambil kita aduk-aduk dulu. Ini juga sama tuh kan, aku tambahkan susu kental manis karena menurut aku kurang gurih aja ya. Beda kalau kita pakai santan, dengan santan tuh gurihnya lain gitu. Tapi kalau susu ada campuran susu kental manis juga, susu bubuk juga ya, atau susu cair, jadi semuanya susu lah dicampur. Oke. Ini karena masih genjer-genjer, menurut saya kurang pas ya, kurang bersatu smoothie, jadi saya harus mixer juga. Tapi kalau dirasa teman-teman cukup dengan whisker juga nggak apa-apa. Menurut saya kan pakai yang tepung-tepung itu kan kurang tercampur, jadi saya harus mixer juga, cuma sebentar aja ya teman-teman, 1 menit aja cukup dengan speed rendah. Dan ini aku pakai kontainer aja ya, aku kukus selama kurang lebih 45 menit ya teman-teman, karena pas setengah jam aku keluarin itu masih kurang matang, dalamnya masih bau-bau bau-bau tepungnya itu, jadi nambah lagi seperempat jam, jadi total 45 menit ya, atau bisa sejam juga, tapi ya 45 menit sudah cukup lah ya, harus diicip-icip dulu. Oke, ini cookies crumb ya, pengganti Oreo. Ininya sudah saya giling dengan ulekan ya, atau dengan rolling pin. Ini kalau pakai metode seperti ini memang agak repot, jadi si cookies lavanya ini akan bocor kemana-mana. Lebih baik kita ambil adonan satu adonan ya, maksudnya di pipih-pipih, kemudian ditutup ya, dicubit-cubit terus ditutup. Kalau begini karena dia pada ngebrudul ya, jadi kita harus cubit-cubit lagi, kita harus tutup adonannya dengan adonan yang lain lagi, dan tangannya harus full berminyak ya, tangan kita harus diolesi minyak karena kita mencubit-cubit adonan ini supaya lebih rapat lagi teman-teman tuh, sampai lengket-lengket gini ya. Jadi harus betul-betul
penuh dengan minyak tangannya, jadi biar nggak lengket banget. Nah ini kalau mau isian yang padat itu cocok ya, tapi kalau untuk cookies amburadul maksudnya untuk cookies crumb gitu nggak cocok ya. Harus metodenya tuh kayak gini nih, diambil berapa gram, kita masukin lah, letakkan si cookiesnya itu, baru kita cubit-cubit ya, layaknya kayak bikin bakpao ya, seperti ini. Dirapet-rapetin aja ya teman-teman, biar dia menyatu. Dan jangan lupa tangannya harus diolesi minyak sayur, lalu kita baluri dengan denko susu. Jadi buletan seperti ini lebih cepet ya. Ada juga sih pancake ya, durian misalnya ya gitu, isiannya kan enggak seperti crumb ya, enggak seperti cookies ya atau Oreo seperti itu kan, jadi agak repot. Mendingan langsung aja diambil beberapa adonan, berapa gram, kemudian kita isi dan cubit-cubit. Metode begitu lebih praktis, lebih cepat ya dibanding yang tadi. Kalau misalnya isiannya mau yang coklat padat sih nggak apa-apa ya, nggak ngebrudul. Tapi kalau yang tadi seperti cookies ya lebih repot kita ya. Kalau metode seperti ini lebih cepet aja. Oke teman-teman, gitu aja ya. Selanjutnya kita baluri dengan aneka topping, ada yang Milo ya, ada yang susu denko, ada sangrai tepung, dan juga wijen serta kacang. Kalau mau varian yang lain juga bisa ya, kita campuri kacang terus dibaluri, juga dibaluri dengan si cookies crumb tadi. Jadi lebih enak menurut saya. Kalau bikin isian crumb cookies itu lebih enak bikin sendiri ya, karena selera sih. Kalau Oreo kan orang udah pada ngerti lah isinya, rasanya dan kayak apalah gitu kan. Kalau bikin sendiri khas gitu teman-teman. Oke, ini satu kontainer isinya 9, bisa banget nih buat arisan, buat jualan ya. Ini kalau yang toppingnya varian kayak kacang, gabung crumb sama Milo itu lebih cantik. Tapi menurut saya kalau yang cuma sangrai tepung aja kurang mantep rasanya, kurang mantul ya. Lebih enak kalau yang kekinian itu ya itu pakai baluran Milo, susu atau wijen atau kacang, atau paduan ya, variasi perpaduan semuanya jadi satu gitu. Kayak Milo kacang sama wijen, atau breadcrumb sama breadcrumb apa namanya, cookies crumb sama denko ya, seperti inilah misalnya ya topping-toppingnya. Itu lebih varian, lebih enak dan lebih kekinian, rasanya lebih mantul menurut saya. Oke teman-teman, dan pokoknya bisa banget nih buat oleh-oleh juga ya. Oke, buat snack box juga lebih masuk ya menurut saya. Untuk varian snack box itu juga kekinian banget nih menurut saya, lebih banyak varian, lebih enak ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi.